Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Kiki, masuk Bu. Silakan duduk. Dari mana tadi Bu? Dari belakang dulu tadi. Lagi ngapain Bu? Ini lagi ngecek laporan proposal pembangunan kelas yang baru. Oke, iya. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Bu, saya mau minta tolong. Jadi kan tadi malam saya ditelepon sama Bu Citra. Terus saya nggak ngangkat karena HP-nya silent. Terus jalan dengan WA. Di WA-nya dia bilang gini, mau ngobrol sama saya. Jadi kita mau coaching Bu. Nah, saya mau minta bantuan Ibu jadi observasi. Pengamat gitu ya. Mengamati saya sebagai coach. Jadi intinya saya sebagai pengamat melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Citra sama Ibu Kiki ya. Ini yang jadi coachnya siapa ya? Saya yang jadi coach, coachnya Ibu Citra. Ibu Citra yang jadi coach. Saya nggak tahu nih dia mau ngobrolin apa. Jadi posisinya saya mengamatinya seperti apa ya? Apakah saya hanya duduk, angguk-angguk kepala saja? Apakah harus ada catatan-catatan kecil yang harus saya buat itu seperti apa ya Bu? Ya, paling di sini saya minta tolong Ibu untuk ngamatin posisi saya sebagai coach itu apa yang sudah saya lakuin sesuai nggak dengan tahapan-tahapan coachnya. Jadi di situ saya minta nanti Ibu tolong ngamatin tentang apakah saya bisa hadir penuh sebagai coach, terus bisakah saya menjadi pendengar setia dari si coachingnya, terus paling yang terakhir apakah saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nggak dari masalah yang disampaikan oleh Ibu Citra. Jadi 3 keterampilan Ibu sebagai coach ini yang harus saya amati ya. Yang pertama bagaimana Ibu hadir penuh atau tidak ya, menjadi pendengar setia atau tidak. Terus yang terakhir pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada Ibu Kiki itu apakah termasuk pertanyaan yang bisa membuat Ibu Citra itu menuangkan masalah-masalahnya. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini mudah-mudahan bisa dikembangkan oleh Ibu Kiki ya sebagai coach ya. Iya, harapannya seperti itu. Baiklah. Gini kira-kira kapan ya Bu? Agendanya? Saya minta maafnya agak mendadak karena teleponnya tadi. Soalnya jadwal saya padat Ibu. Kira-kira kapan ya? Kalau habis zuhur nanti bisa nggak Bu? Hari ini? Iya, hari ini Bu. Oh iya, hari ini kira-kira jam berapa ya habis zuhurnya? Jam 1:30 lah Bu. Habis sholat, makan. Kalau jam 2 bisa ya? Soalnya jam 1 saya ada pertemuan dulu sebentar. Nanti ada tamu yang datang. Oke, siap. Iya, berarti jam 2 ya. Oke, jam 2 kita ketemu. Di mana ya Bu? Biar lebih enak kayaknya kalau coaching ini enaknya suasana yang nyaman, yang sepi. Nanti malu Ibu Citra mau mengungkapkan perasaannya. Dia mau ngomongin saya Iya. Kalau saya belum konfirmasi sama Bu Citra, cuman kalau yang saya rencanakan kita di ruangan BK aja bukan di situ. Ruang BK. Ruang BK nanti jam 2 ya. Oke, saya catat dulu di agenda saya. Ruang BK jam 2. Oke. Insya Allah Bu, nanti saya sempatkan datang ke sana di ruang BK di jam 2 siang. Ya, mudah-mudahan bisa maksimal ya Bu ya proses coachingnya ya Bu ya. Terima kasih dulu ya Bu. Iya, Sudah mengganggu. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih dulu ya Bu. Iya, mohon maaf masih ada kerjaan sedikit ya Bu Kiki. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Kiki. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang ketemu Bu Kiki, akhirnya ketemu juga. Maaf ya tadi malam nelpon. Sampai kalau udah malam di silent. Makanya saya susul WA aja. Kan coba tahu kalau kita pasti dibuka. Ternyata alhamdulillah bisa. Kira-kira kita mau ngobrol apa nih? Iya Bu, saya itu ada 2 kelas di kelas 11 itu. Saya merasa di 2 kelas itu saya mempunyai performa yang berbeda ketika ngajar. Padahal harinya tuh bersamaan Bu. Gitu. Di kelas 11 PS 3 saya itu dengan anak-anak itu bahagia, all out gitu kan. Anak-anak juga menyambut baik gitu kan. Kadang kita tidur kan bacanya segini dan teknologinya segini, ketika ketemu anak-anak ternyata ada teknologi baru gitu.
itu berbeda Bu, di kelas 11 IPS 4 di hari yang sama, jamnya berbeda. Di kelas 11 IPS 4 itu saya kayak standar aja. Standarnya gimana? Sedangkan Bu kamu saya jelaskan, kemudian mereka ya mengamati, memang sih Bu hasil ujian mereka bagus, tapi ketika diberi tugas mereka tidak sekreatif anak kelas 11 IPS 3 begitu. Baik. Nah, karena waktu kita ini singkat, menurut Ibu Citra, dari obrolan kita ini Ibu Citra mau dapat hasil apa? Saya pengennya ya punya solusi deh gitu. Lagi saya di jam yang bersamaan, mudah-mudahan solusinya juga ketemu, enak di kelas 11 IPS 3, enak juga di kelas 11 IPS 4. Jadi anak-anak pun merasakan kebahagiaan Bu, itu pengennya saya seperti itu Bu, solusinya gitu. Solusinya ya Bu ya? Iya Bu. Kalau saya boleh tahu, Iya. waktu sekarang sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi saya di 11 IPS 3 itu saya di jam 1 dan 2 jam Bu ya. Dalam 1 minggu saya ada 4 jam. Dan di 1 minggu itu di 11 IPS 3 itu semuanya di jam pertama semua. Jam 1 dan yang kedua. Di hari Kamis, kemudian jam 1 juga jam 1 dan 2. Jadi saya sudah melakukan misalnya Bu kayak masalah sosial itu saya tunjukkan dengan anak-anak di India seperti apa, di Afrika seperti apa gitu kan. Kemudian mereka explore juga, dan mereka punya gadget, saya memanfaatkan gadgetnya. Kemudian ketika ada resume, saya suruh mereka, kita sekarang punya teknologi yang masih kamu suka juga nih kayak Canva, kemudian berlalu mereka jadinya pembelajaran aktif kan, mereka memakai handphonenya untuk membuat resume dari video ataupun dari artikel yang dia temukan. Itu yang sudah Ibu lakukan di 11 IPS 4. Kalau di 11 IPS 4 Misalnya di 11 IPS 4 itu anak-anak sering terburu-buru, sampai di lokal pun saya terburu-buru. Hah? Saya merasa melihat mukanya yang kerum gitu, melihat saya ini anak-anak kayaknya materi, akhirnya saya memberikan materi aja, tidak memberikan eksplorasi kontekstual terkadang gitu kan Bu. Konsep saya jelaskan, latihan soal saya jelaskan pada mereka kan, karena saya melihat mereka di tingkat jenuh gitu. Tiba di jam saya itu jam 5.06 11 IPS 4. Jadi di hari yang sama tapi berbeda cara. pastinya situasinya berbeda. Menurut Ibu Citra, apakah Ibu Citra itu punya solusi atau strategi yang lain untuk dilakukan di 11 IPS 4 selain yang dijelaskan tadi? Saya itu saya bilang teman-teman tadi, anak-anak kan tidak harus semuanya textbook ya, kita kan pengen juga melihat dia berkembang gitu kan. Ngafal aja kan nggak bagus juga, dia tidak mendapatkan pengalaman. Saya inginnya mereka dapat pengalaman, oh ini masyarakat, oh ini begini. Betul-betul saya ingin seperti itu, pengalaman dengan konsep mereka. Jadi ketika lepas dari sekolah ini dia bisa mendengarkan, oh ini yang dikatakan masalah sosial ini gitu. Poinnya Ibu sudah memiliki strategi itu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan ini sudah berada di skala berapa Bu antara 1 sampai 10? Di kelas 11 IPS 4 saya rasa saya kayak 4 terasa sekali. Kadang saya merasa saya sabar seperti diskriminasi nggak ya gitu kan. Harusnya saya juga bisa menghadirkan kebahagiaan
kebahagiaan di sini. Gimana itu? Coba Ibu pikirkan, menurut Ibu apakah punya strategi yang lain yang menurut Ibu itu bisa membuat anak-anaknya jadi lebih, saya tadi lebih bahagia, lebih tidak didiskriminasi, gitu apa kira-kira yang bisa diberikan ini gitu? Saya sekarang mencoba mereka tuh akrab sesama mereka dulu. Karena kalau kita lihat pola di IPS 3, mereka tuh memang sudah akrab sesamanya. Berbeda dengan di 11 IPS 4, mereka lebih tidak terbuka sesamanya, ada klik kelompok kecil di dalam kelas. Mereka enggak, itu apakah mereka tidak menunjukkan saja solidaritas kelompoknya. Cuman yang terasa dengan saya, mereka tidak menunjukkan itu. Maka target saya, Bu, agar strategi ini tercapai, mereka dulu diakrabkan biar pembelajaran itu nanti menjadi bahagia. Baik, mereka untuk mengakrabkan mereka, gitu ya Bu ya. Menurut pendapat Ibu lagi nih, apakah Ibu punya kekuatan dari dalam diri Ibu untuk memunculkan atau menghasilkan tujuan yang tertentu? Ya, saya punya kekuatan ya, karena kami basicnya adalah sosiologi ilmunya, jadi masuklah ke dalam kelompok itu dengan cara ya have fun gitu kan. Saya juga mengakrabkan diri kepada mereka. Kekuatan itu yang saya punya agar mereka juga merasa terangkul gitu. Jadi itu yang akan saya lakukan, Bu. Kekuatan itu yang saya punya, merangkul dan masuk ke dalam sebuah kelompok. Jadi kalau ini langsung terjun langsung ke mereka gitu ya Bu ya, langsung akrabkan diri kepada mereka. Menurut Ibu lagi, apakah Ibu punya seperti hambatan atau gangguan ketika Ibu mencapai hal tersebut? Iya, Bu. Inilah hambatan. Hambatan pertama itu di jam sebelum saya itu, Bu, adalah jam olahraga. Mereka selesai olahraga, selesai pula istirahat. Serangan ngantuk itu melanda mereka. Saya ketika masuk kelas pun melihat agak gimana ya, Bu? Aduh, apa yang harus saya lakukan? Anak capek. Saya melihat mereka pun bisa menurun ini gitu. Itu hambatan, Bu, kalau di jam sebelum saya. Karena kita kesian juga, Bu, kita fokus anak sementara mereka juga secara fisik juga capek gitu. Tapi bagaimana sih kita juga ingin pelajaran kita punya daya serap yang bagus dan minat mereka juga kepada kita juga bagus, Bu. Hambatannya itu ya Bu ya. Ada tidak upaya Ibu untuk menghilangkan hambatan tersebut? Nah, saya berupaya, tapi kan tidak setiap minggu. Beberapa minggu saya dalam satu minggu kemarin saya coba belajar di luar. Have fun juga, Bu. Tapi ketika kita coba tanyakan, mereka juga nggak fokus gitu. Seperti mubazir ya di luar, akhirnya apa yang kita inginkan juga nggak tercapai, apa potensi yang harus ada juga nggak tercapai gitu, Bu. Kedepannya, apakah Ibu sebenarnya itu sudah punya rencana yang luar biasa atau rencana yang kayaknya belum saya coba, saya perlu ada nggak rencana Ibu biar masalah tadi itu bisa tercapai, bisa mencapai tujuannya gitu, ada nggak ya rencana yang mana nih ya? Mana Ibu Citra yang saya tahu gitu? Saya itu berencana menyatukan mereka 11 IPS 3 dan 11 IPS 4 dalam satu
waktu. Cuman itulah tadi, apakah bisa ketika mereka disatukan dalam satu waktu, kompetensi yang dia dapatkan dalam mata pelajaran sosiologi diharapkan bisa tercapai Bu, gitu kan? Karena ada input teman sebaya, teman lainan lokal, memberi masukan, mungkin ada inovasi dari kelas 11 IPS 3 yang mungkin saya lihat itu IT-nya bagus, mereka bisa sharing. Nah, keinginan rencana itu yang akan saya rencanakan, tapi momennya itu yang takut terganggu. Kalau saya boleh nanya nih, menurut Ibu, waktu yang tepatnya bisa nggak dalam waktu dekat ini, atau Ibu sudah punya planning lagi? Oh, sepertinya saya butuh waktu berapa kira-kira? Apa waktunya? Kan planning A, saya punya planning A. Planning A itu saya minta keikhlasan salah satu guru mata pelajaran untuk maju, kan jadi sama-sama di jam pagi atau sama-sama di jam ke-5-6 gitu kan. Itu planning A. Tapi saya takutnya terhambat, mungkin guru-guru yang lainnya pengen juga menyampaikan materi gitu kan. Kalau kita ngambil jam orang kan tidak enak tuh. Nah, planning B baru pikiran tadi karena sosiologi itu ya terjun langsung ke masyarakat. Apalagi kalau setelah pulang sekolah itu kita banyak lihat dinamikanya bagus ya, anak-anak juga bisa lihat, oh orang pulang kerja gimana, oh ada perkumpulan gimana, oh ada masalah ini. Jadi lebih banyak potret-potret objek-objek kajian sosial yang bisa mereka lihat gitu sebagai bahan untuk penelitian atau observasi mereka. Jadi plan B-nya memang saya mengikhlaskan juga meluangkan waktu untuk terjun bersama-sama di luar jam sekolah. Ya, luar biasa Bu Cita, bersedia meluangkan waktunya ya kalau di plan B tadi. Nah, saya pengen tahu juga nih, dari plan A dan plan B ini kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa melaksanakan planning A atau planning B itu dalam berapa waktu Ibu? Dari sekarang. Kalau planning A itu karena ini di hari Sabtu sepertinya gitu kan. Seperti ini ya. Hari Sabtu planning A saya coba dulu di hari Sabtu. Sekarang hari Rabu saya menghubungi dulu di mata pelajaran di kelas itu di kelas 11 IPS 4 dan kemudian 11 IPS 3 merasakan di jam 5 nanti sebagai apa. Jadi itu kemudian nanti yang PNB ini kalau dia sudah ketemu tuh punya kesepakatan tubuh eksekusinya juga di hari Sabtu. Kan dia dua hari dalam satu minggu tuh. Kalau hari Kamis kan ketemu hari Jumat masih ada jam belajar berikutnya. Kalau hari Sabtu itu weekend kan, jadi mereka bisa refreshing gitu. Tidaknya pakai baju formal kan mereka bisa santai. Jadi ya akrab juga kan antar mereka gitu. Maksudnya gitu Bu. Berarti Sabtu ini rencananya Bu Ya, Sabtu ini untuk plan A. Ketika mereka sudah punya kesepakatan, Sabtu depan terus keluar dari sekolah gitu jadinya tuh laksanakan observasi keluar dari sekolah tapi gabungan. Oh, berarti tetap kedua-dua planningnya dijalankan Dan itu Bu. Jadi lebih ini ya Bu ya, lebih terasa sama Ya, saya pengennya gitu ya. Luar biasa sekali Bu cerita. Ya, menurut Ibu Ya. untuk mencapai planning tadi atau komitmen yang sudah Ibu buat tadi, Ibu perlu ada orang yang bisa untuk menjaga atau mengingatkan nggak bahwa komitmen itu dia terus berjalan Butuh orang di mana itu. Saya butuh kebetulan karena IPS ini kelas-kelasnya 4 kelas, 2 kelas itu diampu oleh Ibu Mustika. Jadi saya pengennya Bu Mustika, dia juga kekuatan Ibu karena kami tim ya sendiri ya. Ketika kelas saya observasi keluar atau dengan strategi yang berbeda, dia juga ikut gitu. Ketika itu kami juga bisa saling berbagi di kelas dia nantinya. Saya ketika dia mau
berbagi, oh Ibu Citra nanti juga di kelas saya seperti itu. Kayaknya Bu Mustika, kemudian guru mata pelajaran yang lain gitu. Bisa saja nanti kayak geografi dia melihat tentang ruangan Bu, sekaligus lah gitu, sama-sama kan, jadi kita observasi sama-sama gitu. Jadi geografi juga selesai, sosiologi juga langsung juga selesai. Jadi dia bisa dapat dua materi ya, materi geografi dan materi sosiologi gitu. Jadi ibu tadi mengajar Bu Mustika sama guru mapel geografi ya, yang jadi kekuatan yang menjaga pemikiran ibu dan berjalan. Nah, setelah ini berjalan, berikutnya setelah coaching kita ini, berikutnya tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Saya punya, mudah-mudahan ini berjalan, kita mulai ibu kan saya bisa cerita Bu bahwa setelah di coaching ibu tadi kemarin saya menemukan Bu ternyata rencana ini berhasil Bu gitu kan gitu. Ya sekitar karena minggu ketiga ya kira-kira minggu ketiga di sebenarnya itu lagi Gitu ya, jadi bakal ada tindak lanjut berikutnya, kita ngobrol lagi gitu ya, setelah planning A dan planning B tercapai ya, dan tercapai luar biasa kita yang planningnya banyak sekali, saya jadi keren cerita. Saya boleh tahu nggak nih setelah kita coaching perasaan ibu kita seperti apa? Sebenarnya Bu ya, itulah tadi saya WA Ibu kemarin ya. Saya butuh teman untuk sharing ya Bu kan. Planning B itu nggak kepikir. Setelah ngobrol sama Ibu, akhirnya ada planning B itu Bu. Jadi planning B ini harusnya juga selesai nih Bu, gitu ya, harus dilaksanakan juga. Itu keuntungan kita coaching hari ini Bu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu ya, Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, saya juga terima kasih Bu. Kita percaya mau ngobrol sama saya, kadang-kadang kan kita mau ngobrol itu nggak semuanya bisa kita obrolin ke orang-orang lain gitu kan. Ada hal yang kita obrolin sudah terbuka, udah mau cerita sama saya. Alhamdulillah, terima kasih Juga udah mendengarkan. ya, baik. Karena waktunya saya mau ada pertemuan lagi, saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tunggu hasil atau cerita berikutnya dari Bu Citra. Mudah-mudahan hasilnya positif Dan membahagiakan. Pokoknya tetap semangat. Siap, Bu. Bahagia terus. Bahagia kita, bahagia anak. Ada yang pertama. Itu dulu Bu Citra ya. Terima kasih Bu ya, Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Sri, selesai juga coaching saya hari ini. Oh, lega kayaknya ya Bu ya, senyumnya semeringah sekali. Berbeda Bu ya. Iya, berbeda dari yang tadi, agak tegang. Ibu, kalau saya boleh tahu dari pengamatan Ibu tadi, gimana hasilnya? Alhamdulillah ya, tadi sepanjang saya melihat Ibu Kiki dan Ibu Citra coaching luar biasa. Sampai saya nggak tahu lagi mau mencatat, nggak tahu mau mencatat apa karena semangatnya Ibu Kiki dan Ibu Citra melakukan coaching, chemistry-nya udah dapet sekali ya Bu ya. Cuma ada beberapa sih yang perlu diperbaiki. Kalau saya lihat alur dalam Ibu melaksanakan coaching itu, Ibu sudah menanyakan tujuan, Ibu sudah menggali identifikasi masalahnya apa, hambatan gangguannya, sudah luar biasa ya Bu ya. Terus Ibu juga sudah menanyakan solusinya apa, siapa, kekuatan, dukungan dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah lengkap. Pertanyaannya itu sudah mewakili dan saya lihat secara sepintas, secara detail juga Ibu Citra secara tidak langsung sudah mengemukakan masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Mungkin secara tidak langsung apa yang tidak dipikirkan oleh Ibu Citra itu terpikirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Kiki. Luar biasa, bisa itu Ibu buka praktek coach itu udah luar biasa dengan tutur katanya yang lembut, dengan kalau saya di coach Ibu mungkin saya juga akan merasakan chemistry
saya akan berani mengemukakan masalah-masalah dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Cuma Bu, ada sedikit mungkin koreksi dari saya, mungkin karena Ibu terhanyut dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh Ibu Citra tadi, sehingga Ibu terkadang lupa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Citra tadi. Jadi Ibu kayak agak lupa kendali, hilang kendali, sehingga Ibu langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seakan-akan Ibu Citra itu kayak tidak berhenti untuk ngomong, harusnya buat dulu parafase jeda sementara agar Ibu Citra itu bisa mungkin ambil nafas seperti itu. Terus juga kurangi Ibu sering nah itu agak dikurangi Bu. Ya, kalau selebihnya masalah kehadirannya itu sudah luar biasa. Catatannya saya hanya sedikit Bu untuk Ibu, kehadirannya Ibu sudah fokus, eye contact Ibu dengan Ibu Citra itu sudah luar biasa. Tatapan matanya sudah tajam, gerak geriknya memang Ibu sudah habis sepenuhnya. Mungkin itu saja Bu, mungkin untuk kedepannya Ibu lebih banyak lagi berlatih coaching biar bisa jadi nanti rekan-rekan sejawat yang ada permasalahan saya rekomendasi coaching sama Ibu Kiki saja, itu sudah luar biasa. Terima kasih Bu ya. Iya. Membantu sekali. Emangnya kadang orangnya tuh suka mungkin grogi ya Bu ya. Karena mau memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Iya. Ada lagi Bu? Mungkin itu saja Bu untuk kedepannya ya. Kalau saya sarani terus belajar lagi, dan intinya harus apa yang kita dapat kita berbagi sehingga ilmu kita itu tidak hilang. Kan ilmu kalau kita bagi-bagi itu kan menjadi amal jariah bagi kita ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Kiki ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Mengganggu waktu. Iya. Iya, assalamualaikum.